Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Tayyib ya talibat kaifa halukun? Bi khair alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya, antunna qadaitunna al-utlah usbu'an. Ya. Libur kalian 1 minggu ya kan? Iya apa iya? Ya Ustazah. Iya. Illa at-tahfidz. Kecuali mapel tahfiz kalian tetap setoran kan? Iya Ustazah. Iya, kayaknya nih karena seminggu udah nggak bertemu malu-malu ya. Jawabnya susah, udah gitu layarnya ditutup. Atau perlu perkenalan lagi nih kita? Ya alhamdulillah. Ini hari pertama setelah adik-adik kalian melaksanakan PTS. Semoga mereka yang telah melaksanakannya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Begitu juga kalian yang akan melaksanakan nanti ujian akhir semester ya, atau ujian sekolah namanya itu, saya kurang paham ya. Ada UAS, ada US di tanggal 1 April. Nah, jadi ada satu yang Ustazah perlu ingatkan ke kalian. Mungkin ini waktu di ujian-ujian kemarin itu di kelas 8 dan kelas 9 hampir sama cara menjawabnya ya. Soalan kalian itu 15 ya, 15 isian, hanya mengisi titik seperti itu. Jadi gimana Ustazah ngambil soalnya Ustazah? Oke, lihat layar ya. Nah, kalian hanya melengkapi definisi dari yang kalian catat. Jadi sekali lagi Ustazah buat soalnya nggak keluar dari catatan yang Ustazah suruh catat. Nah ini kalian catat ya, seperti itu. Nah, jadi misalkan la yubahu syai'un bi ghairi dakatin. Nah, jadi lucunya itu ya, ada teman-teman di kelas lain itu mereka itu menjawab dengan kalimat-kalimat yang nggak ada di buku, dan itu lebih panjang jawabannya dibandingkan yang Ustazah minta. Nah itu Ustazah yakin dia mungkin searching di Google itu. Kami belajar tentang bab al-bai' ya, misalkan al-wakalatu hiya titik. Nah, dia jawab panjang bisa 2 baris, padahal jawaban yang di buku cuma 2 kata aja. Nah, jadi Ustazah tahu mana kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di buku kita, yang ada di kitab kita, dengan kalimat yang bukan dari buku kita. Jadi kalau misalkan dia ditanya, enggak Ustazah ini ana hafal, mang ana lihat di Google tapi ana hafal, boleh silahkan. Akan tetapi kan sangat disayangkan, dia lebih mau menghafal takrif dari Google yang panjang dibandingkan takrif yang ada di buku kita yang kita pelajari yang udah Ustazah singkat, seperti itu ya. Nah jadi kalian usahakan
sesuai dengan catatan yang telah Ustazah catatkan poin-poinnya, dan kalian harus latih untuk mengetik bahasa Arab dari HP atau dari laptop. Karena model ujian kita ya itu nggak lagi foto lembar jawaban, kalian tulis di kertas kemudian kalian foto, enggak, itu melalui Google Form ya, dan kalian menjawabnya langsung di situ. Jadi harus kalian biasa dilatih-latih ya ngetik bahasa Arab, dan ustazah mudahkan nggak pakai harokat juga nggak apa-apa. Nah, karena kan kalau pakai harakat menambah waktu ya, buat lama seperti itu. Jadi nggak pakai harokat pun nggak apa-apa. Seperti itu ya. Soalnya 15 isian saja, jawaban-jawaban singkat. Kayaknya kisi-kisi di pertemuan terakhir kemarin udah saya sampaikan ya. Ya. Kalian hafalkan ya. Dera-dera atau hukum had dari berzina, kemudian menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian minum khamar, kemudian at-ta'zir ya, apa itu at-ta'zir dan berapa hukumannya, seperti itu. Nah, tanggal 1 itu sekitar kita ada berapa kali pertemuan lagi ya? Sebentar saya tengok. Sekarang tanggal 12. Menuju tanggal 1 itu sekitar ada 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi berarti kita banyak pertemuan fikih ya. Kita seminggu 2 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada sekitar 6 kali pertemuan lagi itu kita untuk fikih. Jadi ustazah putuskan untuk melanjut materi. Ya, jadi ustazah semakin banyak lah ustazah materi ujian kita. Enggak, ya. Karena apa? Karena kan soal kita udah ready, ya. Kami para ustazah sudah selesai membuat soalnya. Seperti itu. Jadi untuk apa lanjut ustazah? Kok untuk apa? Ingat, kita belajar bukan untuk ujian. Kalau kita buat mindset ya, belajar itu karena ada ujian, itu enggak benar. Sehingga nanti timbul ketika selesai ujian enggak lagi mau belajar. Seperti itu. Ujian dalam belajar itu penting ya, salah satunya untuk memotivasi, untuk mengulang ya, karena ketika ujian itu mau nggak mau ya, suka nggak suka kalian atau kita dipaksa untuk mengulang. Dan sementara muraja'atud darsi ya, mengulang pelajaran itu termasuk tasbih, termasuk ibadah tasbih seperti itu. Dan semakin sering mengulang maka pemahaman terhadap ilmu itu semakin bertambah. Terakhir kita kitabul aiman ya. Ma huwal aiman? Sumpah. Iya, bersumpah. Nah, apa kata lain dari al-aiman? Al-halaf. Naam, al-halaf. Selain dari al-halaf, al-yamin. Al-yamin. Ya, silahkan iqra'i Raihanah Asiyah al-yaminul lati. Nah, sampai titik. Al-yaminul lati tajibu fiha al-kaffaratu idza hanitha hiya al-yaminu bi au sifatin min sifatihi au bil qur'ani au bil mushafi. Naam. Silahkan terjemahkan Raihanah yang tadi baca. Sumpah yang wajib kena denda
adalah apabila dia melanggar sumpahnya, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah, atau juga dia bersumpah dengan mushaf atau Al-Quran. Iya. Nah, berarti dari dua baris ini kurang lebih. Nah, ada faedah apa? Apa faedah yang kalian dapatkan? Bersumpah yang wajib di dalamnya kafarah, yaitu apabila dia bersumpah dengan Allah, ya, atau dengan sifat-sifatnya atau dengan Al-Qur'an. Jadi apa satu faedah yang kita dapatkan? Ini menalar ya. Kalau bersumpah selain dengan nama Allah atau dengan Al-Quran maka nggak kena denda, Ustaz. Naam, ahsanti mumtaza. Nah, ini dia satu faedah. Berarti al-yaminu bi ghairillah au bi ghairi sifatin min sifatillah au bi ghairil Qur'an la tajibul kafaratu fiha. Naam, ahsanti, hadhihi hiya al-faidah. Naam. Lanjut. Wal halifu bi ghairillah muharram wala tajibu bihi kafarah. Silakan para diba terjemahkan al halifu bi ghairillah muharram wala tajibu bihi kafarah. Belumnya tak selesai. Oh iya, Aisyah silahkan Aisyah. Wal halif bi ghairillah muharram wala tajibu bihi kafarah. Bersumpah dengan selain nama Allah itu haram dan tidak wajib adanya hukum. Nah, adanya denda. Ya. Siapa yang bisa mengeluarkan faedah lagi? Satu faedah dari sini. Wal halifu bi ghairillah muharram. Ibu Rania, Putri Barka, Hilwa Rashida, jangan bengong-bengong ya. Ya, kita dapat satu faedah lagi di dua kata ini, di dua kalimat ini. Al halifu bi ghairillah muharram wala tajibu bihi kafarah. Nah, silakan Putri Barka. Kayaknya udah ada nih, mulai terpikirkan. Ya, akhwat, ya. Nah, buntu faedahnya al halifu billah, ya, al halifu billah au bi sifatin min sifatillah au bil Qur'an jaiz. Ma makna jaiz? Ma makna boleh. Ya, yang dikatakan di sini bersumpah selain dengan Allah, ya, selain dengan Allah itu hukumnya haram. Berarti kalau bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifatnya atau dengan Quran maka diperbolehkan. Tapi ada konsekuensinya enggak kalau bersumpah dengan Allah? Iya, apa konsekuensinya? Apa Rania? Nggak dengar? Nggak boleh mengingkarinya. Iya. Ada kafaroh jika dia mengingkarinya. Nah, bagus. Lanjut, ya. Yushtaratu liwujubil kafaroh thalathatu syurut, ya. Syarat untuk seseorang itu wajib kena kafaroh ketika dia mengingkari halafnya, ketika dia mengingkari al-yaminnya, salasah syurut. Al-awwal, silahkan Anya. Anya. Umi mati nih. Nggak ada sinyal kayaknya. Memang kayak gitu.
Apa yang kita pijit ini? Join atau close? Error. Join. Join. Meeting ya. Tadi ada IM? Enggak. Enggak ada. Setelah loading itu jadi link baru ya Mimi. Hari itu pernah juga kayak gini. Ya benar-benar tertutup demi karena nggak ada Udah sinyal. gini aja, tutup aja semua, tutup semua. Buat apa Tutup. yang baru aja? Kirim link lagi. Ditutup nih Mi. Macam mana cara? Apa? Sinyal ya? Mungkin banyak. Terus kan banyak mungkin Yang jadi, pakai ya? Masih 8 menit lagi ya. 9:10. Connecting lama kali. Tandanya sinyal. Kan 8 menit. Mau dia nak connect. Waktu itu sama Feby karena dia juga nggak pandai ya kan. Ya, Sering. ya habis waktunya karena coba lagi, nggak ada sinyalnya. Sinyalnya Ya udah, jadinya ya terputus kan. Coba minta. Kayaknya cuma di ruangan ini aja kan? Karena apa? Padahal kemarin di sini yang pakai wifi. Sekarang belum ada. Coba kita ini. Mau dia nak. Ya, udah lah, biar aja lah. Habiskan aja lah. Nggak mau dia. Apa Fadila sama Rica?
Diambil sini pun nggak apa-apa lah, SMP ya cuma 2 pelajaran. Oh, setelah ini udah selesai orang tuh ya, Bi? Oh. Yap, tes. Qadarullah ya, tadi terputus. Gangguan sinyal. Wah, udah bubar ini. Tinggal 8 orang. Ya oke, nggak apa-apa yang 8 orang ini. Kita balik ke layar ya. Ya, tadi wajib kafaroh ada 3 syaratnya. Tadi Anya ya yang saya suruh baca ya Anya. Silahkan Anya. Anak-anak Ustazah. Iya Anya. Cuma mungkin pas saya ngomong nggak sampai ke sana udah keburu putus dia. Oh iya Ustazah. Ya silahkan Anya. Al-awwal an takuna al-yaminu munaqidah. Iya. As-tsani Al-awwal awalan. Nam, tarjimi Anya antakuna al-yamin munaqidah. hendaknya sumpah yang terikat Ustazah. Iya. Sumpahnya terikat, maksudnya ada jangka waktunya. Seperti itu kalau saya ini saat dia sakit kayak gitu. Nah, terus dia bersumpah, wallahi jika saya nanti sembuh, saya tidak akan lagi makan mie instan. Nah, ada keterikatannya. Kalau sembuh nanti, kalau nggak sembuh-sembuh, maka boleh dia makan mie instan seperti itu. Nah, atau wallahi jika saya nanti dapat pasangan yang soleh dari Arab, misalkan ya, saya akan pakai niqab. Misal. Lalu ternyata qadarullah memang takdirnya dia dapat suami soleh dari Arab. Lalu dia langgar, maka dia termasuk syarat yang pertama. Atsani, silahkan Naila Sofadanti. Itu menggambar sama jadi N juga. Iya. Asalnya Ustazah. Naam, atsani. Namanya dipanggil nama kedua juga. Nanti ayah lifumu in halafa Oh iya, halafa mukroha lam tan akib lam tan karena akib pemohon habisnya Iya, nanti warna putih Iya, yang adiknya lagi comel-comelnya itu ya, dia unmute kan biar nggak dengar comelnya sampai ke kita. Nah, itu atsani, ayah lifa mukhtaron. Apa artinya Naila Sofadanti? sumpahnya adalah pilihannya Ustazah. Iya, hendaknya dia bersumpah itu karena pilihannya, karena memang dia yang mau, bukan halafa mukrohan, mukrohan, bukan karena dipaksa, memang karena pilihannya. Kalau saya nanti sembuh, saya nggak makan mie instan lagi, bukan karena paksaan uminya. Yuk Kak Naila harus bersumpah ini biar cepat sembuh. Kak Naila mau cepat sembuh kan, kakak harus bersumpah nggak makan mie instan lagi kalau udah sembuh ya. Sumpah demi Allah, seperti itu. Nah, dia ada paksaan, dipaksa sama uminya. Nah, jika dia bersumpah dengan paksaan lalu dia melanggarnya, maka nggak terpenuhi padanya syarat wajib kafaroh ketika dia melanggarnya. Ada kalian pernah dipaksa bersumpah sama orang tua kalian? Kak bersumpah ya sama Umi, kalau Umi nanti udah nggak ada lagi, kakak harus tinggal di rumah Umi ini selama-lamanya. Bersumpah ya Kak. Nah, jika dia terpaksa, maka ketika dia melanggar sumpahnya, dia nggak memenuhi syarat wajib kafaroh. Lanjut nih Muskia, Atsalis. Ya Ustazah. Ya. Al-hintu fi yaminihi. Naam, ma makna? Melanggar sumpahnya karena pilihannya Ustazah. Iya.
Nah, dia melanggar sumpahnya pun karena pilihan, bukan karena paksaan juga. Udah tadi si Naila disuruh bersumpah sama uminya nggak makan mie instan, ternyata ketika sembuh dipaksa uminya juga. Udahlah Kak Naila, Umi kasihan pula lihat kakak nggak makan mie instan seumur hidup. Udah dimakan aja nak, nggak apa-apa nak. Udah ya. Nah seperti itu. Ketika dia melanggarnya juga dipaksa, maka nggak memenuhi syarat terkena wajib kafaroh. Apa itu kafarohnya? Sampai di sini ya kita minggu lalu itu. Yukhayyaru man lazimathu kafaratu yaminin baina it'ami asyarati masakin. Yukhayyar, boleh memilih ya. Yukhayyar man lazimathu kafaratu yaminin titik dua. Sampai di sini sampai yaminin kalian kasih titik dua, tik. Yukhayyaru man lazimathu kafaratu yaminin titik dua. Al-awwal, yang pertama kasih nomor 1. It'amu asyarati masakin. Ini yang pertama. It'amu asyarati masakin. Atsani, yang kedua, i'ta'u kiswatihim. Bisa kalian menuliskan i'ta'u dari a'ta yu'ti. Artinya apa? Ada yang tahu i'ta'? Memberi. Bagus, ahsanti mumtazah. Nah, tetapi kita gunakan masdarnya ya. A'ta yu'ti i'ta'an. Nah, i'ta'u kiswatihim. I'ta'u kiswatihim. Ini yang kedua. At-thalis itqu raqabah. Itqu raqabah. Itqu raqabah. Nah, itu dia, ada 3 pilihan. Yukhayyar, boleh memilih orang yang terkena wajib kafaroh pada sumpahnya. Yang pertama pilihannya it'amu asyarati masakin. Apa artinya it'am asyarah masakin? Memberi makan 10 orang miskin. Iya, memberi 10 orang miskin makan. Ini kafaroh yang pertama. Makannya gimana Ustazah? Makannya makanan pokok ya, seperti makan kita. Seperti makan orang yang melanggar janjinya. Biasanya dia makan pakai ayam, ada sayurnya, ada sambelnya, ada kerupuknya, seperti itu ya. Nah, maka dengan seperti itu juga dia kasih makan. Atau bisa dinilai dengan harga ya. Sekitar kalau saya sekali makan tuh seharga 15.000. Maka kita beli nasi bungkus dengan yang harga 15.000. Ustazah, boleh diuangkan nggak Ustazah? Enggak ya, karena berdasarkan keumuman di sini it'am, memberi makan, bukan memberi uang. Nah, jadi senilai dengan harga yang kita makan. Kita biasanya atau mungkin kalian kalau dihargakan makanan sekali makan kan 20.000 misalkan, karena kalian kalau makan tuh sukanya pakai rendang terus,
seperti itu. Saya tuh Ustazah kalau makan selalu pakai daging, apakah dia di sop, apakah dia di rendang, apakah di dendeng, apakah di sate, pokoknya harus ada dagingnya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan itu total makanan harga sekali makan kalian 20.000, maka diberikan dengan seharga kali belikan nasi bungkus atau nasi apa yang seharga 20.000. Nggak boleh yang lebih rendah. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, pilihan kedua itu kiswatihim, memberi pakaian mereka. Berapa orang yang diberi pakaian? 10 orang juga, memberikan pakaian 10 orang miskin. Nah, ingat pakaiannya pakaian yang menutup aurat. Jangan pula pakaian setengah betis ya, atau kalian belikan pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Seperti itu, khawatir ketika dipakainya keluar rumah kita mendapatkan apa? Dosa jariyahnya. Bagus. Nah, jadi kita ambil pakaian yang syar'i. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga, itsqu raqabah, membebaskan satu orang budak ya, bukan 10 orang budak, bukan. Di sini disebutkan raqabah, bentuknya mufrad, berarti satu. Membebaskan satu orang budak. Di zaman kita nggak ada budak ya, berarti pilihan kita antara satu atau dua. Lalu gimana pertanyaannya kalau satu dia nggak bisa? Gimana dia mau kasih makan orang miskin sementara dia termasuk yang miskin itu? Saya aja makan susah, apa-apa susah, seperti itu. Pilihan kedua apa lagi ya, kiswatim, kami aja beli baju sekali setahun belum tentu, seperti itu. Malah kami dikasih orang pakaian, seperti itu. Itsqu raqabah, jangan tanya lagi, udah di negara kita nggak ada perbudakan, kalaupun ada nggak sanggup kasih makan orang miskin aja nggak sanggup, apalagi membebaskan budak. Ada pilihan terakhir, ini dia. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam mutatabi'ah. Apa ini artinya? Silahkan yang bisa ngartikan. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam mutatabi'ah. Berpuasa selama 3 hari berturut-turut ya Ustaz? Iya, ahsanti. Barang siapa yang nggak mendapatkan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, maka dikasih solusi. Fasiyamu thalathati ayyam mutatabi'ah. Maka kafarohnya boleh dia ganti dengan berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Ingat ya, berturut-turut. Senin, Selasa, Rabu. Senin dia puasa, Selasa dia puasa. Ketika Rabu dia haid, qadarullah. Lalu dia lanjutkan setelah haidnya selesai, bisa? Nggak bisa. Lalu gimana Ustazah? Dia ulang lagi dari awal. Puasa 1, puasa 2, dan puasa 3. Dia harus berturut-turut, nggak boleh dikelang-kelang. Ketika terjadi jeda maka wajib mengulangnya lagi dari awal. Insya Allah ya. Jadi jangan main-main dengan sumpah. Gampang kok Ustazah, anak kan banyak uang ya. Kalau cuma 10 orang miskin kasih makan kayaknya nggak berat lah Ustazah. Anak makan sekitar 15.000 ya, cuma 150 kok, gampang. Jangan bergampang-gampang dengan melanggar janji, karena itu termasuk sebuah maksiat. Dari mana kita tangkap ini melanggar sumpah termasuk maksiat? Karena ada dendanya ya, karena ada dendanya, yang mana denda itu dapat menghapuskan dosa maksiat tersebut. Tapi jangan menganggap remeh. Ingat loh, kita bersumpahnya dengan nama Allah. Wallahi ya, billahi, saya bersumpah dengan Ar-Rahman,
saya bersumpah dengan Al-Quran. Lalu seperti yang kemarin, gimana kalau memang orangnya lisannya gampang bersumpah, sikit-sikit sumpah. Apakah ini termasuk dikatakan sumpah? Tidak. Karena memang ada yang lisannya itu gampang bersumpah sikit-sikit. Wallahi ustazah, ana nggak kayak gitu. Wallahi ustaz, wallahi umi, sikit-sikit wallahi, billahi ya. Dulu tuh sempat ngetren billahi, tallahi, seperti itu. Bi-nya itu sama ta-nya itu tak sumpah, bi sumpah ya, huruf sumpah maksudnya. Nah, orang yang seperti ini sumpahnya tidak dianggap, akan tetapi diingatkan kepadanya untuk merubah lisannya agar tidak sembarang-sembarang untuk bersumpah. Lalu juga di sini ya, yusannul hinthu fil yamin idza kana khairan. Disunnahkan, disukai melanggar sumpah ya, mengingkari sumpah. Yusannul hinthu, al-hinthu ini kan melanggar, mengingkari sumpah apabila itu baik, seperti itu, ada kebaikannya. Contohnya kita bersumpah, pada saat itu mungkin tidak masalah, maka kita bersumpah. Lalu di lain waktu ternyata ada kebaikan jika kita langgar janji kita, maka sikap apa yang kita ambil? Ya, melanggar janji kita karena ada kebaikannya. Begitu juga dengan sumpah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Seperti itu, seperti kisah Nabi Muhammad SAW yang dia bersumpah tidak mau minum madu karena salah satu istrinya nggak suka dengan bau madu. Lalu ditegur ya kan di dalam surah At-Tahrim ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah, wahai nabi yakni Muhammad SAW, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Nah, sumpah seperti ini boleh atau disunnahkan untuk melanggarnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, thayyib, insyaallah hari Selasa Rabu kita lanjutkan kepada babu jami'il aiman. Tapi kita belajarnya santai ya. Di sela-sela belajar ya, kalian lihat catatannya. Sebelum atau malamnya, sebelum paginya kita belajar, kalian lihat catatannya. Mana catatan yang kalian belum lengkap ya. Kita belajar santai sambil mempersiapkan ujian kalian nanti di tanggal 1. Mana yang belum lengkap dan misalkan ada arti yang kalian nggak tahu, boleh ditanya di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran di hari Rabu. Ustazah, yang di bab ini Ustazah bab as-soid, ada yang ketinggalan Ustazah, ini artinya apa Ustazah? Seperti itu, boleh ya. Ya thayyib, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kita keberkahan yang banyak. Apa itu berkah Ustazah? Yang pernah saya sampaikan, berkah itu adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak. Jika Allah berikan kita keberkahan, maka banyak kebaikan yang kita dapatkan di hari ini. Misalkan kita memohon keberkahan di hari ini, jika Allah perkenankan doa kita, maka di hari ini kita banyak mendapatkan kebaikan atau dapat mengamalkan amal-amal kebaikan yang banyak. Khairun katsir. Semoga keberkahan itu senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Allahumma amin. Apalagi ini hari Jumat, hari yang sangat berkah. Hari banyak kebaikan di dalamnya. Dari mulai banyak bersolawat, banyak beristighfar, kemudian melakukan amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, atau banyak melakukan sedekah, kemudian membaca surah Al-Kahfi, kemudian jangan ditinggalkan berdoa di ujung hari Jumat. Para ulama berpendapat itu adalah
setelah waktu asar. Seperti itu. Nah, jangan tinggalkan berdoa di penghujung Jumat. Wallahu a'lam. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.